Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan insektisida yang mempunyai bahan aktif metomil. Nah, namun di sini metomilnya itu berbeda. Nah, metomilnya yaitu memiliki kandungan 25%. Nah, bisa dilihat metomilnya 25%. Nah, ini metomil 25%. Kalau yang kemarin-kemarin kan yang saya jelaskan itu metomilnya mempunyai kandungan 40% seperti merek dagang Metindo, Dangke, terusan ada Renate ya kalau nggak salah. Nah, sekarang ini metomil yang akan saya jelaskan itu mempunyai merek dagang Lenate atau Lenat. Nah, Lenate ini adalah produk dari perusahaan DuPont. Nah, kebetulan berat bersihnya juga ini 15 gram. Kalau 15 gram ini di daerah saya harganya itu Rp5.000. Nah, biasanya saya gunakan satu saset ini untuk satu tangki. Nah, terus yang sering saya gunakan Lenate ini yaitu untuk mengendalikan hama penggerek buah. Nah, kebetulan biasanya ini saya untuk mengendalikan hama penggerek buah di tanaman tomat, tanaman cabai. Nah, karena memang hama ulat penggerek buah ini memang menurut saya sangat susah untuk dikendalikan. Nah, Lenate ini bahan aktifnya metomil, berarti kan golongan dari karbamat. Nah, kalau karbamat yang paling cocok itu di mix atau dicampur dengan golongan spinosid. Nah, spinosid itu bahan aktifnya spinetoram. Nah, jadi ini Lenate ini saya mix atau saya campur dengan bahan aktif spinetoram. Nah, spinetoram itu merek dagangnya seperti Endur, Tenano, terusan Integrat kalau nggak salah ya, terusan Delegrat apalah lupa itu dari Dow. Nah, itu untuk mengendalikan hama penggerek buah. Nah, itu menurut saya ampuh ya. Saya sudah berkali-kali mengendalikan hama penggerek buah dengan bahan aktif metomil di mix atau dicampur dengan bahan aktif spinetoram seperti itu. Nah, jadi yang paling saya suka dari bahan aktif metomil ini yaitu karena spektrumnya yang luas atau hama sasarannya itu luas. Jadi bukan hanya untuk penggerek buah, namun bisa untuk walang sangit, terusan bisa untuk kutu-kutuan, nah terusan trip, nah terusan bisa juga untuk kaper. Nah, terus yang paling aneh juga menurut saya bisa untuk ini siput ya, pekecot. Nah, kebetulan kan saya budidaya tanaman cabai itu dulu itu di lahan kebun. Nah, jadi di lahan kebun itu banyak pekecotnya atau siputnya. Nah, terus saya semprotkan dengan bahan aktif metomil, ternyata pekecotnya itu mati. Nah, itu cerita pengalaman saja. Ternyata metomil itu memang spektrumnya itu luas, artinya hama sasarannya itu luas, bukan hanya satu hama saja. Namun kan ada beberapa hama yang memang bisa mati dengan bahan aktif metomil. Nah, memang sudah banyak ya video yang saya upload tentang bahan aktif metomil, karena memang saya ini favorit lah dengan menggunakan bahan aktif metomil karena penggunaannya yang irit. Nah, terusan harganya murah. Nah, terusan spektrumnya itu tadi luas, bisa membunuh hama apa saja yang memang merusak tanaman kita seperti itu. Nah, namun saya sarankan juga kalau bisa, walaupun kita menggunakan bahan aktif metomil, tapi merek dagangnya juga ya harus tetap ganti-ganti lah. Misalkan fase vegetatif kita menggunakan bahan aktif metomil mereknya dari Dumil. Nah, terusan fase generatif kita gunakan bahan aktif mereknya dari Metindo atau Danke. Nah, gitu. Karena ya ini saya kira-kira saja ya, pakai ilmu kira-kira. Karena kalau keseringan menggunakan satu bahan aktif dan satu merek, itu nanti lama-kelamaan juga hamanya kebal. Karena memang kalau menurut saya ini perusahaan ini atau perusahaan pestisida ya, yang jelas ini memproduksi produknya itu dengan keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Jadi walaupun bahan aktifnya itu sama, misalkan metomil, terus berat bersihnya juga itu sama, pasti harganya ada yang selisih, harganya itu beda. Nah, di situ mungkin perusahaan memberikan salah satu kelebihannya sendiri untuk produknya. Seperti misalkan contoh bahan aktif Abamectin, itu kan merek dagangnya banyak. Nah, terus harganya juga itu pasti berbeda-beda, ada selisihnya. Misalkan Abamectin merek dagang Demolis, Abamectin merek dagang Stadium, Abamectin merek dagang Starmax. Nah, itu dari berat bersih 250 mili pasti harganya berbeda. Nah, di situ mungkin memang perusahaan
memproduksi produknya itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi di situ mungkin harganya ada selisih. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam ukuran tangkinya saya sudah jelaskan tadi kan, dalam tangki 16 liter bisa kita menggunakan 15 gram ya. Kalau ini kan 15 gram, jadi ini satu saset untuk satu tangki. Nah, terus bahan aktif spinetoramnya itu kalau yang cair kayak seperti Endure dan Tenano itu saya berikan 10 sampai 15 mili. Nah, lalu saya semprotkan. Jadi yang pertama harus dilarutkan ke air adalah yang metomil dulu, metomil yang bubuk lah. Yang jelas rata-rata kalau metomil itu bentuknya itu bubuk. Nah, jadi yang bubuk dulu dilarutkan ke air, diaduk, lalu tambahkan yang cair, yang spinetoram itu cair. Setelah itu kalau ada perekat, tambahkan perekat seperti Besmor. Nah, lalu diaduk lagi, lalu dimasukkan ke dalam tangki dan disemprotkan. Nah, ini penyemprotannya bisa di pagi hari maupun di sore hari. Kalau untuk pencampuran pupuk cair bisa juga dicampurkan. Nah, mungkin cukup video kali ini. Apabila bermanfaat silahkan di like dan di subscribe channelnya. Apabila ada kawan-kawan yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.